Saudara Adan Romer juga hal sama tadi ya, saudara yang membukakan pintu buat terdakwa Putri Chandrawati ketika mau masuk mobilnya. Pekan ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terus menggelar sidang perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan sejumlah terdakwa. Para saksi dipanggil untuk digali keterangannya demi mendapatkan kebenaran material serta motif dari tindak pidana itu. Dalam pemeriksaan saksi, sejumlah ajudan Sambo yang dihadirkan terkuak adanya pengaruh relasi kuasa Ferdi Sambo terhadap para ajudannya. Salah satunya datang dari kesaksian Azan Romer yang mengaku mengubah-ubah keterangannya di hadapan penyidik. Dia tidak jujur saat penyidikan karena takut pada Ferdi Sambo. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah? Iya Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran, takut kepada siapa? Takut aja Pak. Ya, kita kan takut ini ada kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut sama Siapa? sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Iya Pak. Kenapa takut? Takut aja Pak. Sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal Pak. Pengaruh relasi kuasa Sambo juga terkuak saat Azan Romer bersaksi bahwa Sambo menjamin Richard Eliezer untuk mengikuti skenario pembunuhan Yosua. Disampaikan itu pas saya sama Richard, seingat saya ada Richard, Om Kodir, terus Saudara Prayogi mengatakan bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kalian. Terus? Dan Richard, kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Tidak hanya itu, saksi Arianto dalam persidangan kemarin juga menyatakan belum pernah ada anak buah Ferdi Sambo yang melawan atau tidak menuruti perintah Sambo. Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera. Jangan mungkin saudara. Pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Iya. Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS ke anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu. Hakim terus mendalami keterangan dari ajudan Ferdi Sambo dengan mengkonfrontasi keterangan para ajudan lainnya. Sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. Fakta dan kejutan apa lagi yang terungkap dalam persidangan? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, dalam sidang yang dilakukan ada pemeriksaan sejumlah saksi di persidangan untuk kasus perkara pembunuhan Brigadir Yosua kemarin. Ada yang terungkap bahwa saksi memberikan keterangan berubah-ubah karena ia awalnya takut kepada Ferdi Sambo. Sebegitu kuatkah pengaruh relasi kuasa dari Ferdi Sambo kepada para anak buahnya? Nah, pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya hadir secara daring kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal, Yuda Ramon, dan juga pakar hukum pidana dari UPH Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Bang Jamin, Bang Yuda, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat, selamat pagi. Pagi Mas Bayu. Selamat pagi Bang Yuda, terima kasih waktunya. Bang Yuda, pengen tahu, kalau saya sebagai publik ketika mengikuti persidangan itu kan kemarin atau dalam beberapa hari terakhir jadi mengetahui dari kesaksian yang disampaikan para ajudan ya, ada Azan Romer di kasus pembunuhan berencana dan juga Arianto di kasus penghalangan penyidikan begitu. Ya terbayang lah ya, Bang Jamin juga pernah mengatakan bahwa ini kan Jenderal Bintang 2 kepada anak buahnya yang ajudan sedemikian rupa, pasti itu agak sulit untuk menolak perintah. Saya makin terbayang begitu. Nah, Bang Yuda, apakah Ricky Rizal selama berkonsultasi di mana tim kuasa hukum diantaranya Bang Yuda itu ngobrol dengan Ricky juga merasakan relasi yang begitu kuat dari atasannya, Ferdi Sambo? Ricky pernah cerita soal itu, Bang Yuda. Baik, kita bicara di materi pembelaan juga dan juga melihat dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah terjadi terhadap Ricky Rizal. Secara general, Ricky Rizal itu melihat
Sambo sebagai sosok yang tegas namun perhatian atau baik gitulah. Oh, Jadi itu terlihat memang di dalam kehidupan sehari-harinya, di kehidupan mereka selama ini gitu. oke, ya. Nah, saya agak sedikit penasaran apakah tim kuasa hukum Ricky Rizal, Bang Yuda, Ya, sempat juga gitu ngobrol ketika Azan Romer tuh mengatakan kan dia sempat masuk setelah ada kejadian, dia masuk dengan membawa senjata sedemikian rupa, masuk dan kaget ada situasi seperti ini, ada Eliezer, ada Ricky Rizal, ada Kuat, ada Ferdi Sambo, dan dia sempat melihat begitu dan menegur gitu Ricky Rizal dan diam saja. Hampir semua dalam kondisi terpaku karena peristiwa yang mungkin juga traumatik kan bagi semua orang. Itu Ricky pernah cerita dan kenapa kemudian dia sempat diam begitu? iya, Bang dia Yuda? memang freeze. Dia memang freeze. Karena awalnya pembicaraan itu tidak ada langsung ngomong bahwa akan membunuh atau apa gitu kan. Jadi ketika dipanggil ke Saguling itu dia ditanya ya kan, kamu tahu apa yang terjadi di Magelang? Dia bilang itu siap tidak tahu ya gitu kan. Kamu siap tidak tahu. Oke, baru kan sambil menangis Sambo bilang bahwa ibu telah dilecehkan gitu. Ya kan? Saya akan klarifikasi dia. Kalau dia melawan, tolong backup saya. Kamu berani nggak nembak dia? Kan gitu. Jadi konteksnya tuh seperti itu alur ceritanya. Iya. Yang bilang sama dia siap tidak berani. Jadi tidak benar kalau tidak ada yang berani menolak perintah Sambo. Ricky Rizal pada hari itu menolak perintah Sambo. Ya kan? Dia menolak perintah Sambo. Karena menurut dia itu melanggar hukum. Makanya kemarin saya bilang, terdakwa ini tidak layak didudukan di kursi terdakwa Ricky Rizal ini. Dia sudah menolak perintah itu. Gitu. Ya. Tapi kan kemudian dia disuruh, oke kalau gitu kamu panggil sana Richard, dia bilang gitu. Dia panggil Richard. Nah, memanggil ajudan lain itu kan bukan tindak pidana. Ya kan gitu. Itu memang tugas ajudan sehari-hari. Jadi Bapak bisa bayangkan dong, ya kan, seorang jenderal bintang 1, seorang kombes diperintahkan untuk melakukan obstruction of justice, dilakukan. Iya. Sementara, ya kan, masa Ricky Rizal menolak memanggil Richard Eliezer? Kan tidak mungkin. Apalagi itu merupakan job desk-nya dia. Lalu dalam dakwaan, dia diperintahkan memanggil Joshua. Ya, memanggil Joshua kan bukan tindak pidana. Ya gitu. Ya. Dan ketika itu kemarin di Azan Romen cerita, bahwa setelah kejadian, dia tanya Ricky Rizal dia mematung. Ya kan? Ya dalam hatinya juga mungkin ada disbelief, kok ini bisa terjadi gitu loh. Tapi yang jelas adalah Ricky Rizal itu tidak punya mens rea, tidak punya itikat jahat terhadap peristiwa tersebut. Dia tidak ikut peran aktif dalam kejadian tersebut. Seperti yang saya bilang, apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang ajudan. Memanggil orang itu bukanlah suatu tindak pidana gitu. Nah, tapi dia adalah orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Oke. Ini adalah nasib buruknya gitu. Ya, oke. Bang Jamin, kalau melihat keterangan dari para saksi di beberapa persidangan yang kemarin terjadi, sekali lagi ajudan Azan Romer mengatakan dia sempat berubah-ubah ditanya oleh majelis hakim begitu, dan dia katakan dia takut begitu sehingga kemudian jadi berubah-ubah. Nah, hal semacam ini akan tercatat di pengadilan sedemikian rupa seperti apa nanti hakim kemudian menilai seluruh jalannya persidangan terutama untuk para saksi, apa yang sebetulnya jadi terlihat oleh majelis hakim dalam persidangan kali ini? Sebegitu powerfulnya Ferdi Sambo kah atau akan terlihat seperti apa? Apa sebenarnya yang kita harus baca dari kesaksian-kesaksian ini, Bang Jamin? Ya, baik Mas Bayu. Saya sedikit juga agak komentar ya terkait dengan relasi kuasa yang begitu kuat tadi ya. Begini Mas Bayu. Jadi waktu pemisahan TNI dan Polri, sebenarnya karakteristik daripada Polri dan tentara itu sampai sekarang tidak berubah, masih sama. Jadi kalau di tentara itu mereka wajib mematuhi atasan, garis komando. Tetapi kalau di TNI mereka harus mematuhi hukum karena mereka sipil. Nah, banyak sekali saya lihat pendidikan, apakah itu akpol ya,
ada dua cara mereka yang melakukan pendidikan yang relasi kuasa itu sangat kental. Pertama, pendidikan akademik. Mereka dari jam 7 contohnya ya, ke siang itu akademik. Tetapi setelah itu relasi kuasa pendidikannya. Patuh terhadap abang kelas, ditindas segala macamnya supaya hormat. Nah itu melekat terus Mas Bayu. Sampai mereka menjadi perwira. Apalagi pendidikan tinggi. Sesama. Nah itulah saya kira harusnya menyadari kalau sekarang ini Akpol ataupun polisi itu adalah humanis, bukan militeristik yang harus hormat kepada komandan walaupun salah. Nah, itu yang harusnya mereka tight itu. Nah inilah yang kita lihat sekarang, sampai mereka cara mendidik PRT, cara mendidik ajudan, sama mereka mendidik seperti bawahannya. Nah, hingga waktu memberikan kesaksian, seakan-akan kalau karena sudah hidup bersama dengan mereka, sehingga mereka nurut aja begitu. Apapun, siap komandan. Nah itu, padahal mereka polisi, bukan tentara. Nah inilah permasalahan di negara kita ini. Harusnya polisi itu benar-benar 100% adalah humanis, sipil, bukan militer. Jadi pangkat-pangkat dan segala macam menurut saya harusnya diklarifikasi lagi supaya mereka lebih memandang hukum itu lebih utama daripada atasannya. Itu. Nah, baru saya masuk ini Mas Bayu terkait sedikit. Silakan. Hakim kesaksian. Jadi dibuktikan di pengadilan itu adalah pasal 340 dan 338. Bukan terkait unsur-unsur pelecehan, unsur-unsur profiling terhadap korban, profiling terhadap pelaku, itu nggak menjadi hal yang utama. Karena kita ini negara sistem civil law system, positivisme hukum. Artinya kita tidak sedang meyakinkan juri untuk mengatakan orang ini bersalah atau tidak bersalah. Beda, di common law system itu boleh diangkat sehingga jurinya merasa iba, sehingga kalau contohnya di profiling lah korban ini, seakan-akan korban ini berpartisipasi atas kematian dirinya sendiri. Karena contohnya temperamen, dia suka perempuan, dia bipolar, nah diangkatlah semua itu seakan-akan dia juga berperan terhadap kematiannya. Dan itu untuk meyakinkan juri. Kalau di Indonesia itu nggak berlaku karena hakim hanya menilai apakah unsur-unsur yang terdapat dalam 340 itu terpenuhi atau tidak. Kalaupun nanti ada, akhirnya kalau dimunculkan tentang peran serta pelaku ikut serta dalam motif yang diperbuat, itu hanya sebagai meringankan hukuman, bukan untuk memenuhi suatu unsur pidana. Jadi itulah pandangan hakim terhadap motif itu sendiri yang sedang digali sekarang ya. Ini kelihatannya hanya untuk itu saja, bukan untuk menyatakan seseorang ini bersalah atau tidak bersalah. Menurut saya hal yang harus lebih baik adalah membuktikan profiling pelaku, bukan profiling korban. Contohnya begini Mas Bayu, pelaku ini sebenarnya tidak ingin membunuh, nggak punya niat, tetapi dia punya trauma masa lalu atau orangnya orang gila gitu, sehingga dia bisa maafkan sebagai alasan pemaaf pasal 44 contohnya, atau dia punya trauma masa lalu yang terpanjangkan, dia spontan. Ada itu terkait dengan nutustan itu ya dalam istilah pidananya. Jadi ada trauma masa lalu yang terlalu besar sehingga dia harus melakukan itu spontanitas. Nah itu nanti ke 338 dan bisa menjadi memaafkan dia. Nah itu yang sebenarnya harus diangkat, bukan terkait dengan profiling korban. Salah besar saya kira kalau profiling korban Mas Bayu. Jadi kita dapat wawasannya dari Bang Jamin Ginting untuk melihat persidangan ini, situasinya akan seperti itulah nanti. Kita jeda sebentar, kemudian kita sambung obrolan kita setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.